Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Pupit Fitriani. Ibu hari ini akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang kita tahu ya, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua, ada interaksi sosial yang asosiatif dan ada juga yang disosiatif. Nah, yang pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan sekarang yaitu tentang proses-proses sosial yang asosiatif. Apa itu proses sosial yang asosiatif? Proses sosial yang asosiatif itu adalah yang positif, sedangkan disosiatif itu adalah yang negatif. Jadi interaksi sosial yang asosiatif ini adalah memiliki keserasian atau kesamaan, sehingga proses-proses tersebut itu mengarah kepada kesatuan atau kerjasama. Nah, apa saja proses sosial asosiatif itu? Kita ya bahas yang pertama ada kerjasama atau cooperation. Yang pertama adalah tawar-menawar, kooptasi yang kedua, dan yang ketiga adalah koalisi. Kerjasama itu adalah aktivitas yang dilakukan setidaknya oleh dua orang atau individu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang bisa menunjukkan kerjasama. Nah, ini adalah salah satu 3 bentuk dari kerjasama, yaitu tawar-menawar atau bargaining, kooptasi atau cooptation, dan yang ketiga adalah koalisi atau coalition. Kemudian yang kedua adalah akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi itu adalah proses yang sering diartikan sebagai usaha untuk suatu usaha manusia untuk meredam suatu pertentangan atau usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Jadi ketika ada pertentangan atau ada masalah di masyarakat, kemudian kita berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan atau kestabilan, itu dinamakan dengan akomodasi. Ada 12 jenis dari akomodasi itu. Yang pertama adalah koersi, kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi, konversi, segresi, ceasefire, dan yang terakhir adalah displacement. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah asimilasi. Asimilasi ini adalah suatu proses yang ditandai oleh adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Nah, di sini tuh asimilasi itu adalah penggabungan budaya. Penggabungan budaya, kemudian hal tersebut itu didasarkan pada kesadaran adanya perbedaan pada setiap individu atau kelompok. Kemudian yang ditonjolkannya adalah persamaan-persamaan dan yang keluar itu adalah kebudayaan baru. Ibaratnya kalau asimilasi itu adalah dua kebudayaan yang disatukan, kemudian muncullah budaya baru. Kemudian yang keempat adalah akulturasi. Nah, akulturasi ini adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaannya dihadapkan kepada kedua unsur. Istilahnya ada dua unsur nih di akulturasi, akan tetapi dua unsur ini tidak menghilangkan budaya aslinya, akan tetapi berjalan beriringan dan seakan-akan itu semua kebudayaan itu bersatu. Nah, seperti itu adalah contoh dari proses dari yang asosiatif atau yang positifnya. Sekian dulu pertemuan kali ini untuk membahas proses sosial asosiatif. Kita akan bahas proses sosial disasosiatifnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.